eh upaya untuk mendongkrak ya. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita itu pernah merasakan enggak malas datang ke TL? Ya. Kenapa itu? Nah, nanti kita cari sebabnya ya. Antisipasi kalau boleh dipakai temanya, tapi terserah nanti bahasanya. Antisipasi untuk meredam kemalasan itu dalam menuntut ilmu ya. Antisipasi untuk meredam kemalasan dalam menuntut ilmu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antisipasi dalam meredam kemalasan dalam menuntut ilmu ya, untuk meredam kemalasan dalam menuntut ilmu, atau dibahasakan terserah deh yang bisa dipahami menurut kita masing-masing, tapi intinya adalah gimana nanti caranya biar kita nggak malas lagi kayak gitu. Kita bisa evaluasi diri karena memang menuntut ilmu tuh ujiannya berat ya, godaannya ada aja gitu ya. Makanya diharapkan itu. Nah sekarang kita perlu pahami dulu gitu ya, bahwa malas itu hampir semua kita kena. Jangan dikira yang duduk di depan ini tidak malas juga gitu ya. Yang kadang-kadang itu ya Allah kenapa ya mau mengerjakan ini tuh kok abot gitu ya. Maaf mungkin gambarannya kayak begini. Contoh aja dua rakaat sholat sunnah itu kan insya Allah biasa kita lakukan. Tapi kadang-kadang pada titik tertentu tuh insya Allah gitu. Tapi ya, ada kalanya juga kita tuh muncul tumuhat yang sangat luar biasa, obsesi yang sangat luar biasa. Kadang berapa gitu nggak kerasa. Ternyata udah banyak ya kayak gitu tuh kayak nggak kerasa. Nah ternyata inilah tabiatnya. Tabiat iman itu adalah yazid wa yanqus. Kadang tuh semangat, kadang tuh turun, kadang tuh naik, kadang tuh down. Nah kita nanti akan cari sebabnya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tapi kata Imam Al-Ghazali, beliau menyampaikan, ketika iman itu sedang ada pada puncaknya, ya kita laku semua, udah kencangin aja, semua apa yang dikerjakan, kerjakan aja, kata Al-Ghazali begitu. Ini untuk apa? Tabungan. Kok bisa? Iya, karena nanti pada saat down, kita tuh boro-boro mau mengerjakan yang sunnah. Kata Al-Ghazali, selama yang wajib bisa ditegakkan itu sudah bagus ya, dan diusahakan gitu ya. Kita hari-hari itu kalau sudah biasa mengerjakan yang sunnah, pada saat down itu insya Allah yang wajib itu tidak akan kita tinggalkan. Tapi kalau biasanya tidak pernah sunnah, kerjakan malas, sudah yang wajib aja, udah kedodoran, wah kalau sudah dalam kondisi drop, habis nanti. Yang wajib pun mudah sekali dia tinggalkan. Na'udzubillah ini. Baik. Sekarang kita akan cari sebab-sebab kenapa kita bisa malas dalam menuntut ilmu. Bapak Ibu sekalian, kita tahu tabiat ilmu itu sebagai apa? Sifatnya nur, cahaya, memberikan pencerahan, memberikan apa ya, otak kita tuh kalau lagi bundel, lagi ini tuh obatnya ilmu ya. Makanya kemarin kita sempat sampaikan di materi-materi atau mata kuliah kita yang lalu gitu ya, tentang al-ghida'ur ya, makanan untuk akal itu kan al-ilmu ya. Al-ilmu, ilmu yang bermanfaat. Itu makanan bergizinya otak itu ilmu. Jadi kalau kita kadang-kadang pada posisi tertentu kok ngeblank ya, pernah ngeblank? Dijak mikir gak nyambung. Nah, terus hahe, tahu hahe ya? Gak iki ngomong opo, gak nyambungnya kok. Ini koreksi bahwa otak kita sedang kurang makanannya, gizinya itu sedang kurang ya.
Makanya obatnya adalah kita mencari ilmu yang bermanfaat, dibanyakin, dikencengin, insya Allah ini nanti akan, iya ya. Orang tuh kalau otaknya, akalnya itu mendapatkan asupan gizi yang cukup, maka enak bergaul itu pede ya. Ngomong sama orang juga enak, nyambung. Ngomong sama pasangan juga nyambung. Ngomong sama teman juga nyambung. Terus terhindar dari pikiran-pikiran negatif ya. Tapi kalau kurang gizinya, sengono itu negatif thinking. Oh, aku mesti. Udah. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, udah disuudoni terus gitu ya. Karena kurangnya asupan gizi buat otak kita. Nah, sekarang sebab-sebabnya kenapa kita bisa malas dalam menuntut ilmu. Yang pertama, hilangnya keikhlasan. Ya. Kita malas menuntut ilmu itu kalau sudah mulai ada degradasi keikhlasan. Niatin nuntut ilmu itu bukan lagi karena Allah, tapi sudah diniatkan karena yang lain. Mohon maaf gitu ya. Ada yang kadang-kadang kita berangkat ke sini itu karena nggak enak. Nggak enak sama siapa? Ya wis, sama siapalah terserah gitu. Kalau barangkali di sini pengelolanya Bu Reza gitu ya, oh nggak enak, masa bolak-balik ramangkat ditakoni nanti ramangkat ke ramangkat ya. Sehingga berangkatnya itu mereka, wah mau ditakoni nih. Nah itu butuh diluruskan. Ya, ilmu yang nanti akan memberikan pencerahan kepada otak kita itu kalau niatnya benar, lempeng karena Allah. Allah akan memberikan keberkahan, Allah akan memberikan pencerahan kepada otak kita. Rasakan kalau tidak percaya. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saya dari rumah kembrundel bayar budal. Saya yakin kok nyampe di sini tuh gelisah. Bisa. Ya nggak tenang lah ya, karena nggak ada keberkahan. Allah nggak bimbing. Kalau sudah kita ikhlas karena Allah tuh, Allah tunjukkan jalannya, Allah mudahkan kita tuh dalam duduk itu juga ada ketenangan. Nah, sekarang siapa yang gelisah? Saya nggak usah nunjuk siapa, tanyakan pada diri kita sendiri. Karena ikhlas itu adalah ukuran hati kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh nipu dengan casing, dengan posisi yang kayaknya serius gitu, bisa. Tapi Allah nggak bisa ditipu. Karena keberkahan ilmu itu adalah dari bagaimana kita ikhlas itu karena Allah, ya Allah gitu ya. Kayak ngomaki ya ngopo gitu. Ya Allah ngomaki ngelangut, ya Allah di rumah juga duduk, ya Allah di rumah juga ini. Kan ya mending datang di majelis ilmu, niat mau datang itu aja sudah ada pahala satu. Langkah demi langkah ada pahalanya. Belum lagi keberkahan kalau sudah kita berada di majelis. Itu luar biasa. Makanya benar-benar dari awal dijaga niatnya. Ya, dari rumah. Mungkin disiapkan dari tadi malam, besok kita berangkat ke maaf ya, karena saya juga masih ngajar di sana ya, jadi kadang-kadang salah pas di sana, salah ke sini. Mohon maaf ya. Bukan mencabang, tapi karena tugas saya hanya menyampaikan ilmu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua punya tabungan yang kita ya. Jadi ikhlasnya dijaga, niatnya dijaga. Dan biasanya kalau ikhlas itu nggak gampang capek. Tapi kalau nggak ikhlas, digerogoti itu, tuh kok suwe sih, kayak gitu ya. Mana diluruskan? Ya Bismillah karena Allah. Ya. Sungguh baca Quran aja, kalau kita nggak ikhlas tuh, selembar ya, berapa baris gitu aja tuh, angop ya. Iki mesti kanjeli Masya Allah, kayak gitu ya. Itu kalau nggak dijaga niatannya, apapun amalan yang kita kerjakan tuh akan membuat kita jenuh, mudah capek, nggak betah kayak gitu. Makanya diluruskan. Baik, yang kedua sebabnya. Kenapa kita malas menuntut ilmu? Terus setelah keikhlasan berkurang yang tidak terjaga, itu adalah lemahnya ilmu kita sendiri, gitu ya. Lemah ilmu kita sendiri, ya. Artinya di sini maksudnya
Kita itu tidak punya ilmu tentang bagaimana fadilah untuk menuntut ilmu itu sendiri. Paham ya? Apa tidak paham di sini? Maksudnya kita tuh harus cari tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah bagian dari, ingat ya firman-Nya Allah bahwa seseorang yang punya ilmu itu akan diangkat sederajat lebih dibanding dengan yang tidak berilmu. Itu kita harus tahu dasarnya. Sehingga ilmu itu kita cari bukan modal nol, tapi kita itu sudah ada, ya Allah pingin saya diangkat derajat saya di hadapan manusia, juga nanti di akhirat tuh saya pingin diangkat oleh Allah. Makanya saya semangat menuntut ilmu itu, nggak males-males, nggak lemes-lemes, nggak waton jalan, gitu ya. Walaupun kita sudah tua, justru sudah tua itulah bekal ilmunya harus makin kencang, karena ini Masya Allah di titik-titik akhir itu kita harus punya pegangan yang kuat. Enggak mudah goyah. Nanti mohon maaf ya, mohon maaf ini sekali lagi bukan nakut-nakutin ya. Setan tuh kalau ada orang sakaratul maut, bekerja keras luar biasa untuk apa? Merebut apa? Merebut agar kita itu posisi meninggal dunia dalam posisi su'ul khotimah. Betul itu. Dan itu dia kerja keras luar biasa. Nah, salah satu yang menguatkan kita nanti bagaimana saat sakaratul maut itu adalah kuatnya ilmu, silah bilah kita. Yang hubungan kita sama Allah itu kan karena ilmu yang kita miliki, yang kemudian kita kencangin, yang kemudian kita berlindung pada Allah. Ya Allah, lindungi kami, lindungi saya ya Allah dari serangan setan yang akan menggelincirkan saya keluar dari jalur Islam ini, gitu. Insya Allah ya. Makanya harus cari ilmu. Ilmu itu dicari dari kapan? Mulai dari buaya sampai masuk liang lahat. Tua gak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Tua gak ada alasan untuk bilang kesel aku capek deh kata gitu. Enggak ada kayak gitu. Justru di akhir-akhir usia kita harus kita manfaatkan sehingga kita mudah sekali nanti ketika dalam posisi sakaratul maut. Yang ketiga, lemahnya kita atau malasnya kita dalam menuntut ilmu disebabkan karena kita masih sangat tergantung hati kita pada dunia dan lupa pada akhirat. Ya, masih sangat tergantung pada dunia itu tinggi banget gitu. Maksudnya bagaimana? Sangat cinta, kayak kemarin kita bahas, hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang masuk dalam kategori penyakit wahan. Ya. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Ya. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Sehingga di sini kita bisa evaluasi gitu ya. Orang yang sudah memahami bahwa hakikat sesungguhnya hidup yang baqa itu adalah di akhirat, maka dia gunakan dunia itu untuk sarana mempermudah ya. Karena sungguh bekal yang paling baik itu adalah takwa. Takwa itu didapat dari mana? Bagaimana kita mengelola semua amanah harta yang diberikan oleh Allah kepada kita itu untuk akhirat ya. Ada orang butuh, mudah sekali mengeluarkan. Kita taruh di mana-mana, kita titipkan di mana-mana. Karena ini adalah tabungannya yang nanti akan kita ambil. Yang sesungguhnya itu adalah bukan yang kita simpan-simpan, bukan yang kita hitung-hitung. Paham maksudnya? Wah, berarti harus ini dong, Bu. Ingat kisahnya Abu Bakar, ya sahabat Rasulullah SAW. Pada suatu saat ketika beliau menyampaikan, Rasulullah menyampaikan, wahai sahabat-sahabatku, sebentar lagi kita akan melakukan perluasan dakwah, ekspansi dakwah ke negara ini, ke negara ini, ke negara ini. Kita butuh sekali banyak dana. Ketika ditanya begitu, adakah kalian yang mau menyumbangkan harta milik kalian? Berlomba-lomba sahabat. Pertama kali Umar bilang, baik ya Rasulullah, saya akan menginfakkan kebun kurma saya separuh. Gitu. Oh baik, dicatat Baitul Malnya nyata.
yang lain ini, yang lain ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Bakar alaihissalam? Abu Bakar radhiyallahu anhu, maaf ya, beliau langsung bilang begini tanpa babi bu gitu loh. Baik ya Rasulullah, saya akan serahkan seluruh harta saya untuk kepentingan dakwah. Rasulullah kaget. Terus bagaimana anak dan istrinya? Wahai Abu Bakar, cukuplah Allah dan Rasulnya sebagai penjaminnya. Masya Allah. Abu Bakar itu, seandainya ada Nabi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Bakar yang layak untuk meneruskan, menggantikan gitu ya. Karena keimanannya sangat luar biasa dan ininya sangat luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Sehingga waktu itu kan Umar ngerasa bahwa setengah kebun kormanya untuk sedekah itu merasa sudah paling tinggi gitu ya. Tapi ternyata ketika ini Abu Bakar menyampaikan seluruh, mulai dari kebun apa harta-harta yang ada di rumah, meleret gitu ya. Waduh, kalau sudah sama Abu Bakar nggak bisa dikalahin, tuh nggak bisa. Sampai pada suatu saat kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, "Wahai sahabatku, siapa hari ini yang sudah yang semalam tahajud?" Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang semalam melakukan ini angkat tangan. Puasa angkat tangan. Ini angkat tangan. Ya Allah, semua amal soleh bisa dikerjakan Abu Bakar. Abu Bakar luar biasa. Ya. Sementara yang lain ya ada beberapa yang angkat tangan, tapi ada yang tenggelam, ada yang ini. Tapi Abu Bakar semua yang ditanyakan Rasulullah itu dikerjakan. Padahal kita tahu ya, semua kan waktunya sama 24 jam. Tapi kenapa Abu Bakar bisa melakukan seperti itu? Abu Bakar kalau mengerjakan sesuatu bukan dengan yang lain kecuali dengan keimanan kepada Allah. Berdiri tengah malam untuk sholat tahajud pun dilakukan karena Allah. Sehingga Allah bantu saat berdiri tadi karena keikhlasan yang lurus, yang lempeng karena Allah. Yang logika itu kadang tidak nyampe. Ya Allah, kok bisa ya? Kok bisa? Ya tadi buktinya. Beliau tidak memperhitungkan nanti istrinya makan apa, anaknya makan apa, karena jaminannya adalah Allah dan Rasulnya. Pasti gak mungkin anak dan istriku dibiarkan kelaparan. Subhanallah. Yang berikutnya, yang keempat, malasnya kita menuntut ilmu tersebab karena ujian-ujian, kalau istri terhadap suami, kalau suami terhadap istri, kalau orang tua terhadap anak. Kok bisa? Ya, ini yang kadang-kadang menghambat. Mau berangkat menuntut ilmu, gandoli istrinya. Atau yang istrinya mau berangkat, bapaknya yang gandoli. Alah, bolak-balik kok udah. Sekali-kali istirahat. Nah, gitu. Sekali-kali. Sekali-kali itu kalau dituruti sekali, nanti lagi sekali. Itu bagian dari ujian. Apakah tidak boleh kita nurutin? Boleh. Dalam kondisi-kondisi emergensi. Kalau itu sudah ada kesepakatan bahwa kita mau belajar, ya, mau menuntut ilmu, maka sekuen ya segala kondisinya, sehingga apa di situ yang terjadi saling kerjasama suami istri itu ya, kerjasama. Kalau istriku mau belajar berarti harus saya bantu untuk meringankan tugas-tugasnya, biar apa, ini bagian dari bagaimana dia nanti bisa lebih salihah juga menghadapi suaminya. Dan sebaliknya, ketika suami mau belajar, mau menuntut ilmu, istri juga jangan ngerengek aja, aduh mas ditinggalin mau, sehingga laki-laki itu kalau digoda-goda gitu ya nggak tenang juga mau jalan gitu ya. Maaf ini nggak tahu benar apa enggak ini. Mudah-mudahan istri-istri yang di sini semangat ya, tidak gandoli, tidak ini ya, mandiri, tapi tetap juga fungsi atau tugasnya diselesaikan dengan baik perannya gitu ya di rumah. Jangan keluar rumah nuntut ilmu tapi di rumah berantakan, suaminya nggak diurus, anak nggak diurus, nggak juga gitu ya. Jadi dalam oke, luar oke gitu. Atau kita sebagai ibu gitu ya,
Dan kadang-kadang mau nuntut ilmu itu ada aja urusan anak itu, yang inilah, yang itulah. Selama kita bisa dikondisikan, kalau memang emergensi anak tidak bisa ditinggal, bagian dari yang kemudian kita pahami prosesnya, terus kemudian bagaimana caranya ya. Saya punya teman tuh unik ya, anaknya 4, kecil-kecil, semangatnya luar biasa si ibu ini ya. Ketika beliau mau menuntut ilmu, karena Masya Allah ngerasa banget ketika tidak berilmu, ngurus anak 4 itu capeknya luar biasa. Tapi begitu dapat ilmu, pencerahan gitu, nggak kerasa ngurus anak, walaupun rempongnya luar biasa, itu enak aja, enjoy aja. Makanya ketika ada ilmu-ilmu tentang sesuatu yang dibutuhkan beliau, itu selalu dikejar. Terus bawa anak loro cilik-cilik. Kayak ini Bu, kalau mau berangkat itu persiapan untuk antisipasi biar anak ini nggak rewel. Kayak toko kelontong. Namanya anak-anak kan ininya sama makanan ya. Tapi Masya Allah, ibu ini cermat sekali. Cermatnya apa? Memilih makanan-makanan yang sehat juga buat anak gitu ya. Sehingga pas rewel ini kasih ini, udah menang. Dia konsep Masya Allah luar biasa. Segitunya loh. Tapi di rumah urusan suaminya juga nggak ada masalah, bisa diselesaikan. Artinya beliau paham betul ilmu itu adalah kebutuhan saya, ilmu itu adalah ini saya. Maka saya nggak boleh gara-gara punya anak, dan anak ini juga bagian dari amanah yang saya bisa didik mereka dengan baik kalau saya punya ilmu. Nah kayak gitu ya. Sehingga terus diantisipasi caranya bagaimana mendapatkannya ilmu yang terbaik itu ya, agar berkah semuanya. Masya Allah ya. Jadi nggak nyerah. Iya, anak rewel berarti gak usah berangkat dulu lah, wis anu lah, wah habis nanti ya, habis energi kita ya. Makanya kadang-kadang ibu-ibu tuh sudah ngeluh duluan, mohon maaf ini bapak-bapaknya belum dulu. Ibu-ibu dulu ngurusi anak itu ya, ibu-ibu tuh banyak ngeluh dulu, capek banget ngurusi anak-anak, iya karena bekal ilmunya gak dicukupkan gitu ya. Kalau dicukupkan insya Allah enjoy. Akhirnya anak nyaman, kemana aja ibunya pergi, diajak yang mau, biar nggak rewel karena sudah disiapin perangkatnya agar dia tidak rewel. Nah, itu namanya anak-anak di mana-mana juga begitu ya. Kita jangan terus kemudian menyerah dengan kondisi anak-anak. Terus untuk bapak-bapak bagaimana ujiannya? Urusan anak-anak itu kalau sudah kaitannya dengan nafkah, kalau bapak-bapak biasanya ya. Bagaimana beliau bertanggung jawab? Biyen cek cilik, muga-muga ndang gede. Nek wis gede, sekolah kok biaya akeh, kurang ini, anu ini. Ini bagian dari yang kemudian bagaimana kita menselaraskan agar tawazun seimbang antara kebutuhan kita memberikan nafkah kepada anak-anak juga dalam urusan pendidikan. Ya. Kalau kita punya anak, ingin anak kita itu sekualitas Ismail, sekualitas bagaimana yang dididikkan oleh Luqman Al-Hakim, maka bekali ayah-ayah itu dengan ilmu yang cukup. Jangan gitu ya, mohon maaf, urusannya cuma urusan duit, bukan. Bekal kepada mereka itu justru bagaimana memberikan paradigma ya yang baik tentang ke depan, tentang ujian-ujiannya sebagai anak laki-laki terutama. Nah ini penting sekali. Makanya kalau kita nyadar begitu, anak tidak kemudian menggandoli kita untuk kemudian kita menuntut ilmu. Terus kita, wah orang golek duit deh. Iya, duit bagian dari yang kita cari. Tapi sela-sela itu kita usahakan untuk tetap menuntut ilmu. Kalau tidak bisa di majelis, kita cari yang lain-lain ya, baca buku dengan semuanya. Ilmu itu ada banyak sumbernya ya. Sehingga kita tidak kemudian mohon maaf ini untuk bapak-bapak. Urusan pendidikan anak tidak kita serahkan kepada istri, tapi ini kedua orang tua, bapak sama ibu. Justru istri itu harusnya mendidik anak-anak itu dalam usia balita. Ya, selebihnya adalah laki-laki yang harus mendoktrin. Iya, ini mohon maaf ini ada kesalahpahaman selama ini. Urusan pendidikan wis kono kabeh gitu ya. Urusan duit bapak enggak begitu ya. Bapak tetap, dan bahkan kalau pengen menjadikan anak-anak kita luar biasa, maka peran ayah yang harus luar biasa ya. Ya, semua ibu juga.
ibu juga, ya, kedua orang tuanya. Jadi kalau anak melakukan kebaikan, pahalanya ngalirnya ke kedua orang tua. Anak melakukan dosa, melilit leher kedua orang tua juga. Artinya ini dua-duanya diminta bertanggungjawaban, ya. Ibu sudah diberi amanah, anak itu dipercayakan rahim kita itu melahirkan anak itu, ya, berarti ibu adalah pendidik yang terbaik buat anak. Ya. Makanya ini harus ada kerjasama. Baik. Tanya dulu ya Bu. Ya. Ini saya buka itu ada hadis gini Bu. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Betul. Terus yang kedua, ini Tirmidzi. Wah hilang Bu. Ada Bu. Jadi barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Jadi ternyata menuntut ilmu rujukannya adalah hadis yang sangat sahih. Saya pertanyaannya gini, ilmu itu kan ada ilmu agama, ada ilmu lain. Nah, dalam konteks ini kita kadang-kadang suka dihadapkan kepada pilihan untuk mengantarkan anak menuntut ilmu. Karena dari zaman dulu kan kalau anak menuntut ilmu di pesantren atau di SD yang kualitatif atau yang di apa yang itu kan ada unsur mentereng dan lain sebagainya gitu. Jurusan juga begitu, ada yang jurusan kedokteran, teknik, jurusan ini ada, tapi yang ada yang agama itu. Dan saya terkesan dengan ungkapan Pak Habibie. Dia sebetulnya menyesal kenapa dulu dia tidak mendalami ilmu agama. Nah, menurut Ibu itu sebetulnya ilmu yang untuk membekali, kalau untuk kita seusia ini sih jelas lah ilmu agama ya. Tapi kalau yang dari anak itu kira-kira apa Bu? Pertanyaan bagus sekali ini ya. Ilmu itu ya sebenarnya sumbernya semua adalah dari Al-Quran. Terus bekal ilmu seperti apa yang kemudian bisa dibekalkan untuk anak-anak, terutama kalau kita jelas untuk ilmu agama. Kita nggak boleh pisahkan sebenarnya ilmu umum dengan ilmu agama. Tinggal tergantung kebutuhannya. Concern, misal satu contoh, anak belajar kedokteran, apakah dia tidak menuntut ilmu? Apakah dia tidak ada pahalanya? Pahalanya luar biasa. Karena ilmu kedokteran itu juga bagian dari bagaimana Allah memerintahkan bahwa muslim yang sehat itu lebih Allah sukai daripada muslim yang sakit. Satu contoh. Artinya apa? Kita pun harus belajar tentang sehat. Sehat itu seperti apa? Sehat itu baik sehat untuk diri kita sendiri dan antisipasi. Ketika kita sakit seperti apa obat-obatnya kan begitu, kita harus belajar kondisi ini. Ini semua rangkaian sebenarnya ilmunya Allah itu tidak hanya urusan dengan yang namanya sholat, yang namanya puasa, yang namanya ini dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu ini adalah ilmu-ilmu bagian dari ilmu Allah. Sehingga anak butuh dibekali dengan apa? Kita barangkali yang tidak punya kapabilitas ya, karena kita bukan seorang dokter misalnya, sementara anak kita kok ada kecenderungan pingin ke kedokteran, atau kita pingin anak kita ke kedokteran dan anak mendukung, mau kayak gitu. Maka apa yang kita lakukan? Arab diajarin kita, nggak mungkin. Maka kita titipkan dia di sekolah. Niat yang harus dijaga dari orang tua adalah, ya Allah nak, tuntutlah ilmu, kewajibanmu sekarang belajar. Maka kamu belajar itu pertama menuntut ilmu Allah, yang kedua birrul walidain, yang ketiga adalah ini nanti sebagai tanggung jawab kamu ke depan, ada sesuatu yang harus kamu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab dari pertanggungjawaban ilmumu. Sehingga apa yang kita bekalkan kepada anak-anak sesuaikan dengan kebutuhan dia dan niatkan ketika membekali mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga anak belajar matematika itu dia kita tekankan, jangan direndahkan, ya. Masya Allah kamu belajar matematika nak, ini penting nanti untuk ngajarin orang ini dan lain sebagainya. Itu ilmu semua yang ketika niatannya karena Allah akan menyelamatkan dia dan sebagai tabungan dia untuk di akhirat. Tapi sekalipun menuntut ilmu di pesantren, mohon maaf gitu ya,
niatannya salah karena tadi nyari hanya yang mentereng biar nanti lulusan pesantren keren. Cuman itu yang kita akan dapatkan, tapi keberkahan ilmu sendiri kita tidak akan merasakan, dan anak pun juga kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak sekali orang tua yang kecewa, ya Allah anakku lulusan pesantren kok jadi kongono toh, dirunut. Bisa jadi niatan kita awal memasukkan anak ke pesantren itu bisa jadi salah gitu ya niatannya. Bukan karena ingin mendapatkan anaknya mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, tapi mohon maaf, rasanya kok saiki anak era nang pesantren ki kok koyo piye gitu. Piye itu tahu ya. Terjemahnya macam-macam. Orang melihat sebelah mata. Kayaknya sekarang yang lagi tren memang harus di sekolah-sekolah perlente, dan mohon maaf begitu ya. Sudah belajar ilmu agamanya oke, ilmu umumnya juga oke, yang nanti dilempar ke luar negeri, mohon maaf, wah itu sudah menurut kita keren banget. Kita bangga dengan anak-anak kita, tapi jangan lupa label satu yang dia punya, solih ataupun solihah kalau dia perempuan. Itu ukurannya. Sehingga kalaulah dia meraih ilmu yang tinggi, pesantren dan ilmu umum, Masya Allah banyak loh ya kasus orang tua yang kecewa karena ternyata dulu hanya ngejar mentereng-menterengnya. Anaknya disekolahkan, kebetulan di perguruan ternama ya di Jogja, tahu semuanya, dan ambil jurusannya juga jurusan ternama. Tapi begitu lulus, mohon maaf, mereka tidak tahu, mohon maaf kalau dibahasakan itu ikimbian sekolah kiasale kondi, tidak tahu gitu. Sehingga begitu dia berhasil dengan ilmunya itu, apa yang dirasakan orang tua, mana anakku yang dokter, mana anakku yang insinyur, mana anakku yang sarjana hukum. Gak ada satupun yang mau peduli saat orang tuanya tua, karena ternyata pemahaman agamanya kurang dari sisi itu, ya. Sehingga dia tidak difahamkan bahwa ilmu itu nanti akan memberikan keberkahan. Jika kita kembalikan, kita tengok perjalanan bagaimana susah payahnya orang tua membiayai ketika sekolah, dan kemudian saat orang tua saat orang tua butuh kita, itu mereka mengabdikan diri kepada orang tuanya, itu tidak dilakukan sama sekali, sehingga sedih, menyesal. Nah, mohon maaf ini ya kaitannya dengan itu. Nah, terus bagaimana ini memberikan pembekalan? Diusahakan semua bekal bisa kita kasihkan kepada anak. Kalau anak punya kesempatan ke pesantren, silahkan, tapi jangan lupa diluruskan niatnya. Kalau anak belajarnya memang belajar umum, tapi ada tetap nilai-nilai agama, itu harus kita pahamkan, ya. Kalau kita bisa mengkondisikan, kita yang kita berikan ya agama. Tapi kalau tidak, paling tidak dititipkan ke orang yang punya pemahaman tentang agama. Anakku sekolah di umum misalnya, ya karena yang dipelajari tentang umum ya, tentang mungkin bisa jadi fisika, matematika, sosial, hukum, dokter. Tapi untuk agamanya gimana ya? Kita carikan caranya, mungkin mendatangkan guru, dititipkan ke seseorang, atau ditempatkan dia di tempat yang bisa di sela-sela belajar umumnya dia ada kesempatan untuk belajar agama, sehingga dua-duanya dapat. Dan sekali lagi, selama dia belajar ilmu yang concern yang dunia, istilahnya tadi seperti fisika, matematika dan lain sebagainya, niat yang benar dalam belajar itu juga bagian dari ibadah. Ya, jadi jangan dikecilkan. Kamu tuh kok belajar itu tuh kayak nanti jadi apa toh gitu. Jangan sampai gitu. Sekarang dia belajarnya itu, tapi itu diarahkan dalam rangka nanti dia beramal saleh mengembangkan ilmunya itu dari situ. Gitu. Bisa dipahami ya kira-kira di sini, sehingga kita jangan bangga diri dengan anak kita yang lulusan apa-apa selama label solihah atau soleh itu tidak diraih. Solih ataupun solihahnya anak adalah tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua, tahu ada bagaimana menghargai gurunya, tahu bagaimana adab dengan temannya dan seterusnya. Mohon maaf gitu Pak, bisa dipahami kira-kira. Nah. Mungkin juga dilengkapi dengan doa itu kan doa betul sekali ya. Allahumma sukni ilman betul sekali ya. Itu kewajiban orang tua, doanya yang harus kencang, terutama ibunya kalau buat anak itu ya. Ibu ini kalau iya, lisannya manjur, malati, makanya jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak enak buat anak ya.
harus yang baik. Kalau ada sesuatu yang membuat sakit, tahan betul. Kuatnya kita nahan kalau kita silah-bilahnya bagus. Minta perlindungan kepada Allah. Ya, didoakan. Ya, bukan berarti doa Bapak tidak manjur juga gitu ya. Apalagi kedua-duanya berkolaborasi, ya, ibunya kenceng karena apa? Rahim anak itu ada di ibu, ya. Sehingga ibu ini punya kelebihan ya, yang mohon maaf, bapak-bapak juga nggak boleh cemburu gitu ya. Kalau ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, sungguhnya siapa orang yang paling berhak saya hormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu, baru ayahmu. Bukan berarti ibunya 3 ya. Mohon maaf ini. Ya, artinya tingkatannya itu begitu penghormatannya karena Masya Allah ya. Ya Allah yang kasih. Tapi di sisi lain tentang kekowaman itu ada pada diri bapak-bapak. Ibu nggak punya. Sekuat apapun seorang ibu gak bisa mengalahkan posisi sebagai kawamnya seorang ayah. Nah, jadi terus didoakan, diarahkan, dibimbing terus doa ibu sama ayah itu untuk anaknya jangan pernah terputus. Sekalipun kita kadang lihat ada anak yang mohon maaf ya jengkelin, kadang ya jengkelin ya anak ya kadang begitu, itu ujiannya buat orang tua. Tapi jangan terus kemudian memutuskan doa kita ya. Mudah-mudahan kita terus tersambung doa. Nah, tentu ya. Nah, baik, kita lanjut ya. Jamnya berjalan. Tapi nggak apa-apa. Satu kemudian diselesaikan. Yang berikutnya. Jamnya di tempat. Jamnya tetap di situ. Iya caranya. Jadi nomor berapa? 5 sekarang. Sekarang nomor 5. Yang menyebabkan kita malas dalam menuntut ilmu adalah karena kita hidup di tengah masyarakat yang berperadaban, mohon maaf, rendah dalam urusan ilmu. Ya. Jadi kita itu hidup di lingkungan masyarakat yang nggak senang belajar. Sehingga ketika kita mau belajar itu pertama pekewoh ya, bolak-balik budal kinendi ya, dikomentari gitu udah musrat gitu loh. Terus kita wis pensiun kok ya lunga-lunga. Nah gitu itu juga bagian dari yang ini membuat kita itu. Nah beda kalau masyarakat yang berperadaban bagus tentang urusan ilmu, kita jelasin, mohon maaf saya keluar karena ini ya, dijelasin sudah terima gitu ya. Oh iya, bahkan bisa mereka tuh jadi ikut gitu ya. Tapi kalau masyarakat ini gembosi ini kayak gitu ya, maka Masya Allah bersyukur kita ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat yang paham. Terus kemudian yang keenam, berteman dengan orang-orang yang lemah juga dalam urusan menuntut ilmu. Yang menyebabkan kita malas menuntut ilmu itu karena teman-teman kita adalah orang-orang yang tidak suka belajar. Orang-orang yang sukanya pragmatis ya, terus alah, mau angeleman, segala macam. Komentarnya tuh negatif gitu loh. Ya, yang kayak gitu mohon maaf harus kita pilah ya. Jangan ditemani, jangan ditempel terus. Habis nanti energi kita ya. Lama-lama kita jadi ngedon, udah malas betul menuntut ilmu itu ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang semangat ya, karena bi'ah solihah, lingkungan yang positif itu akan menguatkan kita saat kondisi kita dalamnya lemah. Terus yang berikutnya, melemahnya kita dalam urusan menuntut ilmu karena kita sering melakukan maksiat ya, atau dosa. Seringnya kita melakukan maksiat atau dosa. Dosa apa? Dimulai dari dosa kecil, menyepelekan, halah, halah, nah gitu ya, sering meremehkan gitu loh. Sehingga dosa-dosa kecil itu tidak kemudian hati-hati sebagaimana kemarin yang kita bahas ya, akhlak Rasulullah itu ketika urusan persoalan beliau selalu milih yang termudah. Tapi kalau dosa walaupun kecil, beliau adalah orang yang sangat hati-hati dan pertama kali beliau yang menghindari. Ya kita jangan enak-enak ya.
sidik gitu. Hati-hati. Ini akhirnya kita malas untuk menuntut ilmu. Yang berikutnya,